Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita di sini Sigih Fotoworks. Kesempatan kali ini kita mau membahas isu yang lagi hangat terkait modus penipuan internet banking dengan menggunakan pesan WhatsApp yang memberitahukan ada paket RCJNT. Sebenarnya itu cuma salah satu modus yang lagi marak beberapa minggu terakhir ini. Ada juga yang paket pos, ada juga yang tagihan PLN, ada juga yang tagihan pajak dan sebagainya, tapi sama menggunakan aplikasi Android yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya di sini sebenarnya kapasitasnya juga sebagai orang awam ya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya tukang foto manten. Cuman di sini saya punya antusias untuk ikut membahas sedikit dari sudut pandang yang saya tahu. Kabarnya diberitakan lumayan santer ya, katanya ini aplikasi benar-benar langsung membobol rekening nasabah tanpa minta interaksi, tanpa butuh interaksi apapun dari pihak si korban. Jadi kalau modus-modus sebelumnya seperti yang kita tahu, ada modus mendapatkan hadiah, ada modus penawaran upgrade rekening ke prioritas atau apa, atau ada juga yang modus pendaftaran akun BIFAS seperti itu yang transfer tanpa biaya, ada juga yang modus perubahan tarif menjadi 150.000. Nah, yang modus-modus yang lama itu semuanya masih membutuhkan interaksi korban. Korban harus dibujuk untuk mengklik sebuah link, terus diarahkan ke link internet banking yang palsu, entah itu bank manapun ya. Terus di sana dia akan dipancing untuk memasukkan user ID dan password. Nah, ini yang lagi heboh ini, yang lagi viral ini, itu hanya akan diberitahukan bahwa dia mendapatkan paket dan diminta untuk mengeceknya melalui aplikasi. Nah, jadi ini ceritanya saya juga dapat informasi dari seorang korban juga. Beliau kena juga sejumlah uang, terus saya minta ketersediaannya untuk memberikan aplikasi yang dimaksud itu ke ponsel saya. Nah, ini kalau nggak salah udah jalan 5 hari ini ya. Di HP saya ada aplikasi ini yang merah ini. Di sini juga ada akun Brimo ya. Ini Brimo punya saya, ada saldonya juga. Kalau boleh mau dilihat, ini juga ada saldonya ya, silahkan dilihat. Ini saya juga nggak main-main. Saya mempertaruhkan juga saldo saya yang ada di sini. Nah, ini aplikasinya. Jadi saya melakukan percobaan ini, saya nggak cuma omong kosong, saya ingin buktikan apa sih sebenarnya, bagaimana sih aplikasi ini bekerja dan kenapa sampai sekarang saldo saya tetap aman. Jadi apa yang membedakan saya dengan para korban itu. Jadi sejak beberapa hari yang lalu, setelah saya mencoba menginstal di HP saya ini, saya juga memposting cerita saya ini di sebuah grup Facebook yang isinya programmer ya. Di sana saya sampaikan dan lumayan mendapat respon yang cukup antusias. Kurang lebih ada 200 lebih likes dan ada 200 lebih komen, yang saya bisa bilang 60-70% itu mengatakan bahwa kali ini memang korbannya yang dituju itu bukan pakai metode phishing. Dan saya juga sudah mencoba mendecompile aplikasinya tersebut. Saya cocokkan antara pendapat saya dengan pendapat teman-teman programmer. Ada juga yang teman kuliah saya yang sampai sekarang masih aktif menjadi programmer. Beliau juga menyampaikan bahwa aplikasi yang saya terima ini murni fungsinya hanya untuk menerima SMS. Kemudian hasil SMS-nya dikirimkan kepada si penipu melalui perantara sebuah hosting, dan juga mengirimkannya ke akun Telegram milik si pelaku. Nah, saya juga sempat menemukan artikel yang lumayan bagus ya, milik Bapak Niko Enggaliano, yang lumayan sangat mencerahkan. Ya, persamaannya memang konsep kerjanya 99% sama, cara kerjanya 90% sama. Cuman yang 1% ada bedanya, yaitu aplikasi yang saya terima ini mengarah ke hosting yang berbeda. Nah, kalau yang dalam ulasan Bapak Niko Enggaliano itu mengarah ke hosting yang sudah disuspend, jadi sudah nonaktif, tidak jalan lagi. Jadi kalau yang ibaratnya aplikasi yang ditemukan oleh Pak Niko Enggaliano ini menyebar, nggak bisa bekerja sesuai yang diharapkan oleh penjahat. Tapi kalau aplikasi yang saya terima ini, misalkan benar-benar dikirimkan kepada si calon korban, itu saya yakin
masih berjalan, bekerja. Karena apa? Saya cek dari alamat hosting yang digunakan oleh yang disebutkan di aplikasi itu, hingga saat ini saya cek itu masih nyala, hostingnya, web hostingnya masih aktif. Nah, sekarang apa sih yang membedakan kenapa bisa dengan file yang sama bisa jatuh korban, tapi untuk yang saya, seperti yang saya sudah praktekkan sendiri di HP saya punya aplikasi Brimo dan CNT yang ada di sini, CNT tipu-tipu ya, ada di sini. Sampai sekarang ini jalan 4 hari ya, jalan 4 hari. Saya tetap saldonya masih aman dan insya Allah yakin ini aman. Karena apa? Dari hasil diskusi kita di grup programmer, kita telah menuju ke satu kesimpulan bahwa pada intinya si korban itu adalah sudah ditarget oleh si pelaku. Jadi ini akan sangat nyambung dengan berita-berita yang tersebar, yaitu si korban merasa tidak melakukan apapun, tidak ngeklik link, tidak nginput user, tidak nginput password, hanya install saja, terus beberapa menit kemudian saldonya amblas, saldonya hilang, saldonya habis. Nah, ini menuju ke satu kesimpulan bahwa korban-korban tersebut hingga bisa menerima WA yang dimaksud oleh si pelaku itu memang benar-benar sudah ditarget. Ditargetnya bagaimana? Kalau menurut opini saya, ya boleh ya kita beropini ya. Tapi ya nyatanya juga kita buktikan. Kita akan berusaha untuk membuktikan. Jadi di modus-modus sebelumnya oleh para pelaku itu kan kita sudah mengalami modus perubahan tarif, modus pendaftaran BIFAS, terus modus upgrade nasabah prioritas seperti itu. Semuanya itu punya kesamaan, yaitu menggiring calon korban untuk mengeklik sebuah link banking palsu, kemudian mengisikan user dan password. Nah, namun ketika banyak juga sebagian nasabah yang berhasil mereka kelabui dan dibobol rekeningnya pada modus itu, tapi ada juga beberapa nasabah yang akhirnya gagal mereka kelabui, gagal mereka perdayai. Faktornya mungkin karena memang edukasi dari pihak masing-masing perbankan, bank apapun itu yang memberikan pencerahan kepada setiap nasabah untuk tidak sembarangan, tidak sembrono memberikan data-datanya, terutama OTP. OTP itu hanya boleh digunakan untuk sendiri, jangan sampai dikirim ke pihak lainnya. Cuman kan memang untuk kasus-kasus phishing seperti itu, pihak korban itu merasa ya memberikan kepada internet banking yang benar, tapi kenyataannya semuanya itu palsu gitu loh. Nah, karena edukasi semakin bagus, diterima nasabah banyak, akhirnya mungkin ketika sudah mendapatkan gejala chatting yang tidak wajar, mereka mungkin baru sebatas memasukkan user dan password saja. Tapi ketika sudah sampai OTP, loh kok jadi OTP, berarti ini saya mau keluar uang ini. Nah, yang seperti itu akhirnya banyak yang nggak jadi meneruskan OTP yang diterima oleh para calon korban itu di modus-modus yang lalu. Nah, akhirnya apa? Menurut saya itu para penipu, para penjahat sudah terlanjur nyimpen user dan passwordnya, tapi kurang OTP saja. Nah, disitulah si pihak penipu itu punya satu buah database yang berisi daftar-daftar calon korban yang ibaratnya tinggal satu langkah lagi sudah kena. Nah, sebagian memang sudah kena, sudah kebobolan, mungkin sudah dia coret dari daftarnya ya, tapi dia masih punya sejumlah daftar calon korban yang belum goal, istilahnya gitu, tinggal OTP saja. Nah, karena itulah dari saya melihat dari bahasan dari Bapak Niko Enggaliano di episode yang ketiga, yang terakhir katanya ya, di situ beliau berhasil melacak sejumlah aktivitas di forum programmer luar negeri yang diyakini itu akun-akun orang Indonesia yang merepresentasikan para penipu itu, yang menanyakan bagaimana cara membuat aplikasi pembaca SMS. Nah, itu sangat menarik. Kalau saya hubungkan dengan itulah saat mereka, para penipu itu ingin melanjutkan tujuannya untuk membobol rekening di sejumlah daftar nasabah yang sudah mereka dapatkan user dan passwordnya. Iya, memang ada kemungkinan dalam jangka waktu mereka menyusun
membuat aplikasi yang baru itu mungkin ada beberapa calon korban yang sudah merubah usernya, merubah passwordnya, mungkin akan nggak guna buat mereka. Tapi kita kalau secara statistik tetap masih ada korban yang belum mengganti user dan passwordnya. Karena itulah ketika mereka menyebarkan aplikasi ini, mereka juga perlu merubah strategi. Karena mereka juga punya feeling kalau ini para calon korban sudah mulai antipati, sudah mulai waspada, sudah mulai hati-hati. Karena itulah mereka si para penipu itu ingin merubah modus operandinya. Jadi nggak lagi mengaku sebagai pihak bank. Jadi mereka mengaku sebagai pihak paket, kurir, pihak PLN, pihak perpajakan, seperti itu. Pihak pos ya seperti itu. Jadi karena tinggal itu pengen dapat OTP aja. Nah, gimana supaya memancing nasabah mau menginstal aplikasi yang nangkep SMS ini. Nah, dan saya juga sempat membaca, sudah saya verifikasi juga dengan beberapa rekan saya yang programmer, ada baris yang menyatakan bahwa aplikasi ini sebelum melakukan apapun baru diinstal saja, dia terhubung internet dan perizinan SMS-nya diberikan oleh si calon korban, mereka langsung laporan ke host, laporan ke servernya para penipu soal identitas si calon korban ini. Diantaranya ya identitas merek ponsel, tipe ponsel, terus apalagi ya kalau nggak salah ada beberapa informasi yang dikirimkan ke mereka. Nah, saat itulah mereka langsung dapat semacam notifikasi, oh ini ada calon korban sudah baru saja menginstal aplikasi. Nah, mungkin dengan bantuan identitas HP, merek HP, tipe dan sebagainya, mereka akan cocokkan dengan database mereka yang lama. Karena saya juga sangat yakin modus mereka yang phishing, memancing mendapatkan user dan password itu nggak cuma user password aja yang disimpan, tapi juga ada informasi merek dan tipe HP. Nah, dengan adanya kecocokan merek dan tipe HP dalam database mereka, mereka akan mendapatkan scope sejumlah target nasabah yang makin sempit untuk dicoba. Mereka masukkan user dan password. Jika memang user dan password mereka cocok, mereka pasti akan langsung masuk ke login ke halaman bankingnya. Ketika mau hendak melakukan transaksi itulah mereka membutuhkan M-token. M-token itu jalurnya lewat SMS. Nah, otomatis ditangkaplah oleh aplikasi ini, disetorkan kepada si pelaku. Pelaku langsung dapat notif dan kita yakini juga itu berupa Telegram. Jadi pelaku begitu menginputkan user dan password dari hasil modusnya yang lama diinput, terus pihak bank mengirimkan M-token atau OTP kepada pihak si korban, ditangkap oleh aplikasi si ini yang baru saja diinstal ini, aplikasi resi palsu ini, dikirimkan kepada si pelaku, akhirnya digunakan untuk melakukan transaksi dengan ini contoh hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya pendapat saya seperti itu. Jadi ya namanya juga kita semua bebas berpendapat ya, cuman dari sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran kita itu harus benar-benar didasari dengan logika. Baik kekhawatiran maupun keyakinan kita bahwa kita itu aman atau bahwa kita itu kurang aman, kita harus tetap pakai logika. Tapi juga saya menyampaikan ini bukan berarti pendapat saya ini berlaku untuk semua kondisi Anda semua ya. Karena di sini saya menyatakan bahwa satu sampel yang saya terima ini saya terima hanya dari salah satu korban. Jadi bisa jadi untuk korban-korban yang lain file APK yang dimaksud itu bisa jadi beda. Bisa beda kemana arah API-nya, bisa juga beda cara kerjanya. Jadi ini saya cuma baru dapat sampel satu. Jadi jangan dianggap pendapat saya ini berarti berlaku general untuk semua jenengan semua sama aja. Enggak. Saya menggarisbawahi bahwa saya memberikan pendapat ini berdasarkan satu aplikasi ini. Nah, karena itulah bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan apa yang sudah teman-teman temukan di sana, mungkin ada juga yang sudah mendalami aplikasinya, membongkar, mendekompil, meneliti baris kode-kodenya. Saya akan sangat dengan senang hati kalau teman ada yang mau berbagi filenya, APK-nya, bisa dikirimkan ke WA saya ya. Ini nomornya, siap menerima kiriman file
APK-nya untuk kita jadikan bahan lagi, untuk kita teliti lagi bareng-bareng. Nanti kita bahas hasilnya bareng-bareng di video saya selanjutnya. Jadi memang kesempatan kali ini apa yang saya dapatkan di sini belum final ya, karena memang dan hanya berlaku untuk file yang saya pegang saat ini. Jadi bisa jadi sekarang apa yang saya sampaikan sekarang itu akan berbeda, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan itu sudah nggak berlaku lagi, karena semuanya memang serba berkembang. Kita sama mereka itu seperti kita sama maling itu kan sama kita cuman pinter-pinteran aja, kita pinter-pinteran mempertahankan diri, mereka pinter-pinteran menyerang. Jadi ilmu itu akan selalu berkembang. Nah, jadi saya tunggu komentarnya, silahkan kalau ada yang punya pendapat lain. Kalau Anda merasa video saya bermanfaat, silahkan like dan subscribe, share juga untuk teman-teman yang lain, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.